Perkenalkan, saya Delia Daha Putri dari D3 Keperawatan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada sore hari ini saya akan mengadakan penyuluhan dengan adik-adik yang baru pulang sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Kak. Perkenalkan, nama kakak Delia Daha Putri dari Universitas Negeri Padang, jurusan D3 Keperawatan. Kalau boleh kakak tahu nama adik siapa? Zahra Umum Martiah. Panggilannya? Zahra Kalau adik? Fatlan. Fatlan. Nah, pada penyuluhan kita siang hari ini topiknya adalah PHBS. Adik-adik udah pernah mendengar kata-kata PHBS? Belum. Belum. Nah, kalau begitu, PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Dan pengertiannya adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Kalau kita sehat, kita bisa juga menolong teman-teman kita yang sedang berduka atau apa. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa kan menolong kita sakit, kita dirawat di rumah sakit, kita nggak bisa menolong teman-teman. Jadi kita itu harus selalu sehat, ya kan adik-adik? Ya. Nah selanjutnya program dari PHBS. Programnya itu untuk memberikan pengalaman pelajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan membuka jalan komunikasi, memberi informasi, dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, melalui pendekatan pimpinan bina suasana dan perdayaan masyarakat, dengan demikian masyarakat dapat mengatasi masalah sendiri, terutama dalam hidup sehat dan menjaga kesehatan. Kita harus bisa menjaga kesehatan kita sendiri dan baru bisa kita menolong orang lain. Nah, selanjutnya tujuan dari PHBS yang pertama, mengerti dan memahami apa itu PHBS. Adik-adik udah mengerti apa itu PHBS? Sudah, hidup bersih ya. Nah, yang kedua, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meningkatkan kesejahteraan keluarga itu kita bisa sehat, kita aman, damai. Yang ketiga, menjaga keluarga agar tidak mudah terserang penyakit. Kalau kita sehat, kita tidak akan gampang kena penyakit. Yang keempat, agar anak dapat tumbuh dengan cerdas dan sehat. Yang kelima, meningkatkan produktivitas kerja anggota keluarga. Yang keenam, pengeluaran yang biasanya untuk berobat bisa kita pakai untuk sekolah. Nah, ya bentar ada ya. Selanjutnya, manfaat dari PHBS. Manfaatnya yang pertama, anggota keluarga kita jadi sehat. Yang kedua, kita akan tumbuh jadi sehat. Yang ketiga, masyarakat dapat mewujudkan lingkungan yang sehat. Yang keempat, mampu mencegah penyakit. Kalau kita nggak sehat, kita mudah sakit perut karena makanan sembarangan ya. Kita mudah sakit perut. Kalau kita sering minum es, kita jadi demam dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, biaya yang berobat bisa kita alihkan untuk jajan sekolah. Nah, selanjutnya kakak akan jelaskan indikator PHBS. Yang pertama, ibu yang akan melahirkan harus dibantu oleh tenaga kesehatan. Kalau kita kuduk-kudukun kan nggak bersih nantinya adiknya kan takutnya. Yang kedua, ibu yang akan memberi ASI itu harus 6 bulan. Kalau adiknya baru lahir, jangan boleh ya dikasih oleh orang makanan ya. Yang ketiga, keluarga yang mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan. Jadi kita ini masing-masing harus punya Jamkesmas, BPJS, asuransi kesehatan. Jadi kalau kita sakit, bisa kita berobat ke rumah sakit, ke dokter, ke puskesmas. Nah, selanjutnya, setiap anggota keluarga tidak merokok.
di dalam rumah. Kalau kita ayahnya merokok di dalam rumah, adik-adik bisa terkena penyakit asma, sesak nafas, ya kan? Nah, tidak sehat lagi kita jadinya ya. Yang kelima, olahraga yang teratur. Kalau kita olahraga yang teratur, badan kita jadi sehat kan? Ya, nggak capek-capek badannya kan? Dan selanjutnya, makan dengan menu seimbang. Makanan adik-adik biasanya jajan di mana? Di warung. Warungnya bersih? Bersih. Nah ya, kita harus makan yang bersih, nggak boleh jajan sembarangan ya. Kalau jajan sembarangan perut jadi sakit, mudah nanti takutnya kita mual kalau makan sembarangan ya. Selanjutnya yang ketujuh, tersedia air bersih. Kalau kita mandi dengan air kotor gimana? Iya, badan jadi gatal. Nah, kita harus mandi dengan air bersih, air mata air, air sumur, ya kan? Nah, selanjutnya tersedia jamban. Kalau kita buang air itu harus di WC. Nah, WC itu disebut juga dengan jamban. Yang kesembilan, kesesuaian lantai dengan jumlah penghuni. Kalau jumlah di dalam rumah ada 10 orang, rumahnya cuma 1 meter, nggak mungkin kan? Nah, jadi rumah itu besarnya harus seimbang dengan kita isi keluarga. Dan yang terakhir, lantai rumah bukan dari tanah. Kalau rumah kita dari tanah, gimana? Kaki kita jadi kotor ya? Jadi kotor, kuku kita jadi hitam, dan takutnya nanti ada cacing ya. Nah, itulah indikator dari PHBS. Apakah ada adik yang ingin bertanya? Ada. Siapa dulu? Ayo, Dek dulu ya. Sabar Adek. Apa yang terjadi kalau kita tidak menjaga kebersihan tubuh? Nah, kalau kita tidak menjaga kebersihan tubuh, kalau kita nggak ada mandi, jadi kita bisa gatal-gatal, gitu. Kita tidak menggosok gigi, jadinya gigi kita jadi kuning, ada lubangnya, ya kan Dek? Nah, Adek paham? Nah, pintar sekali pertanyaannya ya. Adek mau bertanya juga? Apa Dek? Apa contoh dari PHBS? Contoh dari PHBS, kalau buat adik-adik itu biasanya menggosok gigi 2 kali sehari. Yang pertama baru bangun tidur dan akan tidur kembali. Jajan harus jajan yang bersih, nggak boleh jajan sembarangan. Mandi 2 kali sehari agar hidupnya bersih dan sehat. Nah, gitu kalau PHBS untuk adik-adik. Adik paham? Paham. Paham. Nah, selanjutnya perilaku hidup bersih di masa pandemi. Di masa pandemi adik-adik harus mencuci tangan dengan sering ya. Habis pegang apa-apanya harus cuci tangan. Habis bersentuhan cuci tangan. Harus pakai masker kemana-mana ya. Ya. Selanjutnya mengkonsumsi makanan yang sehat. Kalau masa pandemi kita harus banyak makan, banyak olahraga agar imun kita tetap terjaga dan tidak mudah terkena penyakit dan COVID-19 ya Dek. Nah, selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita buang sampah sembarangan, nanti ada tumbuh jentik-jentik, banyak nyamuk, ya kan? Nah, dan tidak merokok. Kalau udah kakak jelasin tadi kan, kalau merokok harus di luar rumah, bilangin sama ayahnya ya. Ya. Dan adik-adik tidak boleh stres karena tugas banyak. Apa-apa nggak boleh dipikirin, harus dibawa santai, dan yang penting tugasnya dibikin. Pokoknya nggak boleh stres ya Dek. Nah, yang terakhir, adik-adik harus istirahat yang cukup. Nggak boleh begadang karena main game, nggak boleh begadang karena nonton TV, ya kan? Nah, istirahatnya harus cukup. Kalau nggak cukup istirahatnya, adik-adik gampang aja nanti sakit kan? Nah, adik-adik paham? Paham. Nah, itulah penyuluhan dari kakak pada sore hari ini. Apakah adik-adik masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Oh tidak ya. Adik-adik udah paham? Sudah. Sudah. Nah, kakak akhiri ya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah dan tidak berkenan dengan adik ya. Terima kasih atas waktunya ya Dek. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.